Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Syarah Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang adabun niyah, dan pada saat ini kita akan langsung membahas pasal yang kedua, yaitu al-adabu ma'allahi azza wa jalla. Bagi teman-teman yang memiliki kitabnya bisa membuka pasal yang kedua, al-adabu ma'allahi azza wa jalla, adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muslimu yanzuru ila ma lillahi ta'ala alaihi min minanin wa la tuhsa wa ni'amin la tu'ad. Iktanafathu min sa'ati uluqihi nutfatan fi rahimi ummihi. Seorang muslim memperhatikan segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya dengan tiada terhingga, yakni berupa kenikmatan yang tak terhitung, terlindungnya diri pada saat menempel di dalam rahim ibunya ketika ia berupa nutfah atau air mani. Menentukan perjalanan, saya akan bacakan langsung terjemahnya agar mempersingkat waktu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menentukan perjalanan hidupnya hingga hari bertemu dengan Rabbnya. Maka ia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Baik nikmat itu berupa nikmat yang nampak ataupun tidak nampak. Dia bersyukur dengan lisannya, memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala secara semestinya. Juga bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah. Maka ini menjadi adab seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan bagian dari adab. Walaysa fayakunu hadha adaban minhu ma'allah idh laysa minal adabi fi syai'in kufranun ni'am. Maka bukan bagian dari adab ketika seseorang mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kufranun ni'am wa juhudu fadlil mun'im, dan tidak mengakui karunia dari karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Jika ada seseorang yang Allah berikan kenikmatan kemudian ia lupa kepada dari siapa yang mendapatkan nikmat tersebut, maka sesungguhnya ini bukan bagian dari adab. Dan yang lebih parahnya lagi, wa tankiru lahu wa li ihsanihi wa li in'amih, dia mengingkarinya dan mengingkari kebaikan dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu subhanahu wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada padamu maka dari Allah lah subhanahu wa ta'ala datangnya. Wa qala subhanahu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmat-nikmatku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yanzurul muslimu ila ilmihi ta'ala bihi wa ittila'ihi ala jami'i ahwalihi. Seorang muslim memperhatikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dilakukan dan mengawasi seluruh tindak tanduknya. Maka hatinya akan dipenuhi dengan keagungan. Fayamtali'u qalbuhu minhu mahabatan wa nafsuhu lahu waqaran wa ta'zima. Maka hatinya akan dipenuhi dengan keagungannya, dan jiwanya menjadi tunduk selalu dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia akan takut untuk bermaksiat kepadanya, malu untuk menyelisih perintahnya, dan keluar dari ketaatan terhadapnya. Karena dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang dilakukan. Ini semua merupakan adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bukan termasuk adab yang baik seorang hamba yang terang-terangan bermaksiat kepada Rabbnya, atau membalas kebaikannya dengan berbagai keburukan dan perilaku rendahan, padahal dia Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan dan melihatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara.
Mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dialah Allah yang mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa-apa yang kalian perlihatkan. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'ala rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Rabbmu, biarpun sebesar biji zarrah di bumi ataupun di langit. Seorang muslim yakin bahwa Allah berkuasa atasnya. Dialah yang memegang ubun-ubun, yang menguasainya, dan bahwasannya tidak ada tempat berlindung dan tempat lari darinya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka hendaknya ia berlari menuju Allah, menghambur kepadanya, menyerahkan seluruh urusan hanya kepadanya dan bertawakal kepadanya. Ini semua merupakan adab kepada Rabb dan penciptanya. Oleh karena itu, tidaklah beradab jika seseorang lari kepada sesuatu yang tidak memiliki tempat pelarian, bersandar kepada yang tidak memiliki kemampuan. Apapun yang ia lakukan maka itu sebuah kesia-siaan. Jika ia berlari kepada seseorang yang tidak memiliki kemampuan apapun, serta bertawakal kepada yang tidak memiliki daya dan upaya, ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha." Tidak ada suatu binatang melatap melainkan dialah Allah yang memegang ubun-ubunnya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim juga memperhatikan kelemah lembutan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berlemah lembut kepadanya di setiap urusannya, memperhatikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dan seluruh makhluknya, lalu berkeinginan kuat untuk mendapatkan tambahan kelembutan dan kasih sayang itu, sehingga dirinya akan selalu merendahkan diri kepada Allah dengan kerendahan yang murni dan dengan doanya. Dan dengan doa bertawasul kepadanya dengan perkara ketaatan atau kebaikan ataupun amalan-amalan soleh. Maka ini sebagai bentuk bagaimana seseorang tersebut meminta Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan dan kelemah lembutan tersebut. Ini semua merupakan adab terhadap Allah yang menguasainya. Maka bukanlah orang yang beradab, yang berputus asa dari mencari tambahan rahmatnya yang luas meliputi segala sesuatu, berputus asa dari kebaikan Allah yang tak terhingga, yang mencakup seluruh alam semesta, serta kelembutannya yang tercurah untuk segenap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Allahu latifun bi'ibadih. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Wa la tay'asu min rauhillah. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari Allah. Seorang muslim memperhatikan bagaimana dahsyatnya siksaan Rabbnya, kerasnya azab dan kecepatan hisabnya, sehingga dia bertakwa, takut kepada Allah dan mentaatinya, menjaga diri terhadapnya, terhadap azab dan ancamannya, dengan meninggalkan segala kemaksiatan. Maka ini pun merupakan bentuk adab kepada Allah, sehingga tidaklah seorang itu beradab menurut orang yang berakal apabila ia menentang Allah dan berlaku zalim. Padahal ia seorang hamba yang lemah, namun justru menentang Rabb yang maha perkasa lagi maha kuasa, maha kuat, maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza arada Allahu biqaumin su'a
fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Allah benar-benar keras. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah Maha perkasa lagi mempunyai balasan. Seorang muslim hendaknya memandang kepada Allah Azza wa Jalla ketika ia berbuat maksiat atau keluar dari ketaatan kepadanya, bahwa seakan-akan ancamannya telah sampai kepadanya, azabnya seakan-akan telah turun, dan balasannya telah tiba di sekitarnya. Demikian pula ketika dia melakukan ketaatan, mengikuti syariatnya, maka seakan-akan Allah telah membuktikan janjinya kepadanya. Seolah-olah keridhaannya telah diberikan, sehingga dengan itu jadilah ia seorang muslim yang berbaik sangka kepada Allah, dan baik sangka kepada Allah merupakan salah satu adab seorang muslim kepada Allah. Maka bukan merupakan adab kepada Allah jika seorang muslim berburuk sangka kepada Allah sehingga dia keluar dari ketaatan kepada Allah, mengira bahwa Allah tidak memperhatikannya serta tidak memberikan balasan, serta tidak akan memberikan balasan atau dosa yang dia kerjakan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Rabbmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu. Maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Juga bukan merupakan adab kepada Allah jika seorang bertakwa kepada Allah, mentaatinya, namun berprasangka bahwa Allah tidak akan memberikan balasan kepadanya atas amal baik yang telah ia kerjakan, atau atas ketaatannya, atau atas ibadahnya. Juga bukan merupakan adab kepada Allah jika seseorang bertakwa kepada Allah, mentaatinya, namun berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan balasan kepadanya atas amal baik yang telah dia kerjakan itu, atas ketaatannya, ibadahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan firman-Nya, man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalannya. Dan barang siapa membawa perbuatan yang jahat, maka tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa syukur seorang hamba kepada Rabb-Nya atas nikmat yang diberikan, rasa malu kepadanya ketika condong kepada perbuatan maksiat, kembali kepadanya secara benar, bertawakal kepadanya serta mengharap rahmat-Nya, kemudian takut kepada siksanya, berbaik sangka kepadanya akan kebenaran janjinya, serta pelaksanaan ancaman bagi siapa yang dikehendaki di antara hambanya. Maka ini semua merupakan adab kepada Allah. Semakin tinggi tingkat tamasuk, berpegang teguh dengan adab ini, maka semakin tinggi juga derajat seseorang. Makin naik kedudukannya, terus menanjak posisinya, serta kemuliaannya makin besar,
sehingga jadilah dia termasuk di antara orang-orang yang berada dalam wilayah cinta dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemeliharaan Allah, diliputi rahmat Allah serta berhak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan darinya. Inilah yang senantiasa didambakan oleh seorang muslim dan menjadi angan-angan sepanjang hayatnya. Kemudian di dalam bab terakhir ini Syekh membawakan doa, ya, yang mana doa ini adalah doa yang sangat bagus sekali, yaitu berbunyi Allahumma rzuqna wilayataka wa la tuharrimna ri'ayataka waj'alna ladaika minal muqarrabin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kepada kami cinta dan pembelaanmu, janganlah engkau halangi kami dari penjagaanmu, dan jadikanlah kami semua di sisimu sebagai muqarrabin, orang-orang yang dekat denganmu ya Allah, ya Rabb sekalian alam, ya Rabb semesta alam. Demikianlah pasal yang kedua, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi orang-orang yang beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.